Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RW Diastomo dengan saya Rifki. Halo, apa kabarnya para pemirsa sekalian? Di kesempatan kali ini, di video saat ini, saya mau sharing ya pengalaman saya ikut Audax pertama kali untuk yang jarak 100 km ya. Di awal tahun, di bulan Januari ini di Jakarta, kemarin tanggal 18 atau 19 saya agak lupa, itu diperhelatkan acara Audax Event Endurance Ride yang menurut saya bagi pesepeda itu adalah salah satu event bergengsi ya, Audax itu. Jadi di sini saya mau sharing pengalaman saya dan mungkin nanti dari video ini teman-teman yang mau coba ikut Audax bisa mendapatkan manfaat, serta dari kesalahan-kesalahan saya teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan pelajaran atau kesiapan ketika teman-teman mau ikut Audax 100 km di tahun depan atau di kota-kota berikutnya di tahun ini. Nah, teman-teman, pertama-tama yang saya mau jelaskan sedikit mengenai event Audax ini adalah yang kemarin di Jakarta itu di awal Januari 2025 itu event yang ke-25. Ini ada tulisannya di sini. Ini topi yang saya pakai bonus dari starter kitnya si Audax ya. Audax Jakarta. Jadi Audax itu adalah franchise event sepeda dari Prancis dan di sini dikelola sama panitia yang sangat super hebat menurut saya karena sudah 25 kali memperhelatkan event sepeda, pastinya sudah sangat well prepare dan perbaikan dari event-event sebelumnya ya. Jadi udah sangat mantap lah pokoknya eventnya. Buat saya yang udah pernah coba bersepeda 100 kilo beberapa kali, menurut saya event Audax ini berbeda teman-teman, sangat berbeda dengan bersepeda 100 kilo seperti biasa. Karena apa? Hype bersepedanya itu lebih dapat teman-teman, karena kita bersepeda dengan orang-orang yang juga suka sepeda, dan di jalan itu kita nggak sendiri tapi akan bertemu dengan rombongan sepeda lainnya, dan itu menurut saya sangat menyenangkan. Terus yang saya rasakan ikut Audax itu kita enjoy gitu, bukan balapan ya teman-teman, lebih ke kita menikmati proses aja gitu. Jadi waktu di perjalanan tuh ngerasain lebih menikmati perjalanan aja, karena setiap tahun itu Audax selalu ada ya teman-teman. Jadi di Jakarta itu walaupun sama eventnya di Jakarta juga setiap tahunnya, tapi rutenya tuh beda-beda, dan itu yang bikin kita merasa tertantang adalah karena rutenya itu dibagikan melalui file GPX yang bisa dibuka di Komoot, Garmin dan lainnya. Itu dibagikan seminggu sebelum event. Jadi ketika kita mau event itu sebulan sebelum event itu kita masih penasaran nih rutenya lewat mana ya, kan kita juga nggak akan tahu ya rute yang kita lewatin seperti apa, apakah jalannya berbatu, mulus atau gimana. Nah itulah letak serunya di situ teman-teman, karena rute atau maps file GPX itu dibagikan seminggu sebelum hari H atau sebelum event. Saran saya teman-teman kalau mau ikut Audax pakai speedometer sepeda, ini penting banget ya, speedometer sepeda yang mempunyai fitur navigasi. Tapi navigasinya tuh yang jelas teman-teman, jangan seperti yang navigasi yang murah-murah yang cuma ya saya sebut merek aja ya. Kebetulan saya pakai Exosnav, itu nggak bagus buat navigasi. Jadi fitur navigasi itu akan sangat memudahkan buat teman-teman kalau pas lagi riding ketika Audax itu kita nggak, rutenya itu kita memang harus ngelihat si navigasi itu. Jadi pakai HP bisa teman-teman, tapi saya nggak sarankan. Karena apa? Karena berbahaya ketika di jalan, ketika teman-teman pakai HP ini bisa diambil sama orang. Ya kita nggak pengen ya hal itu terjadi, tapi saya sangat tidak menyarankan. Jadi pakailah Sailocom yang ada navigasinya itu. Jadi terus sebelum teman-teman menggunakan navigasi itu pelajari rutenya teman-teman. Bisa melalui Google Maps atau aplikasi namanya Komoot. Itu teman-teman bisa ngelihat elevasinya, ketinggiannya berapa yang akan kita lewati. Terus nanti teman-teman bisa cocokkan di Google Maps seperti apa gitu rutenya, kira-kira perkiraan. Nah jadi teman-teman tuh sebelum bersepeda di tempat tersebut teman-teman udah punya bayangan nih, waduh nanti seperti apa nih terrain yang akan kita lewati, jalur yang kita lewatin seperti apa. Jadi teman-teman udah punya kesiapan mental lah, lebih ke situ sih teman-teman. Jadi baiknya dipelajari dulu sebelum melakukan event. Jangan ujuk-ujuk daftar, bayar, tapi langsung ikut event tanpa persiapan latihan, mempelajari maps, atau nggak bawa pernak-pernik yang mendukung kelancaran saat bersepeda ikut event Audax ini. Lalu yang kedua, saran saya teman-teman latihan ya sebulan sebelum hari H. Jadi latihan ini penting banget ya, jangan disepelekan, jangan ujuk-ujuk belum
sepedaan atau latihan tiba-tiba ikut event Audax itu saya tidak menyarankan, karena saat event Audax kita melalui berbagai macam tantangan ya, kayak hujan, rute, terus traffic. Itu teman-teman harus membiasakan juga, karena kita saat bersepeda nggak pakai marshal teman-teman, jadi kita bener-bener sendiri. Maksudnya dalam arti kita sama mobil sama motor, jadi nggak ada kayak balapan tour gitu yang jalanan kosong gitu, enggak teman-teman. Jadi ya kita harus juga membiasakan mental kita, fisik kita, mindset kita bahwa kita juga bersepeda juga harus menghormati traffic yang lain ya, kayak sepeda motor, pejalan kaki yang lainnya. Tadi pelajari peta, terus kita juga harus latihan. Terus yang ketiga persiapan teman-teman. Nah persiapannya apa aja sih? Jas hujan tuh penting teman-teman. Saat event itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tapi jas hujan tuh penting banget ya. Jas hujan ponco lah paling minimum ya, karena murah. Tapi kalau ponco itu, kemarin pengalaman saya pakai ponco yang Indomaret itu gewer-gewer teman-teman. Kan saya pakai sepeda road bike, jadi kurang aerodinamis, tapi gewer-gewer gitu. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, saran saya lebih baik beli jaket yang raincoat yang khusus hujan. Jadi dia bentuknya aerodinamis, ketat ya, kayak baju jaket road bike, tapi dia waterproof gitu. Itu kalau teman-teman punya dana beli, bisa pertimbangkan beli itu kalau mau ikut event sepeda, karena itu sangat membantu banget ya. Terus persiapan jas hujan, cemilan di jalan. Kemarin saya bawa bar kayak model fit bar, beng-beng, itu cuma 2 ditaruh di jersey, di saku ya. Terus saya bawa ponco kemarin, tapi kalau ponco mungkin kedepannya kalau ikut event lagi saya nggak pakai ponco teman-teman, mau beli jaket yang bisa waterproof aja, atau at least water repellent ya. Jadi bawaannya nggak keplek-keplek. Terus kalau oh ya teman-teman, di sepanjang rute Audax itu ada beberapa spot yang unik, dan di situ ada fotografer. Buat teman-teman yang suka ngeksis buat sosmed, itu teman-teman harus siap berpenampilan yang bagus. Kemarin saya kebetulan pakai jas hujan, pakai ponco, jadi pas ada fotografer nggak bagus teman-teman, karena pakai jas hujan gitu. Jadi kalau teman-teman mau nunjukin jersey yang bagus atau outfit yang bagus, jadi harus lepas jas hujan dulu gitu sebelum ketemu fotografer. Jadi fotografer itu nggak tentu teman-teman tempat-tempatnya, spot-spotnya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan. Terus jas hujan udah, nutrisi, makanan tadi udah, minuman itu penting. Teman-teman harus ingat bahwa Audax itu bukan balapan, itu endurance ride. Jadi kita lebih mengalahkan diri sendiri dan nggak dibantu sama orang lain. Jadi kita saat berkendara, amit-amit ban bocor, rantai putus, kita harus bisa memperbaiki sepeda itu sendiri teman-teman. Jadi baiknya teman-teman pelajari skill tersebut, itu skill yang esensial ya, teman-teman harus bisa mempelajarinya. Jadi karena event ini tidak disupport, maksudnya kita harus berdiri kaki sendiri, teman-teman harus bisa punya skill itu, memperbaiki ban, masang rantai putus, jadi harus bisa memperbaiki sendiri. Atau misalkan di jalan yang teman-teman lewati ada bengkel, bisa ke bengkel, tapi saya sangat tidak merekomendasikan mengharapkan ada bengkel, karena kita nggak pernah tahu rute yang kita lewati seperti apa. Jadi skill tersebut teman-teman harus pelajari ya. Audax itu dapat apa aja sih? Jadi H-1 sebelum event itu kita dapat topi, dapat stiker, dapat brevet card. Jadi brevet card itu kita isi. Nanti kalau udah diisi, itu teman-teman nanti serahin pada hari H saat pagi hari pas mau ikut event itu. Jadi itu harus diisi dulu. Sebaiknya H-1 diisi, jadi pas event teman-teman udah siap ikut cycling. Jadi kayak kemarin teman saya ada bawa brevet card-nya itu ketika hari H dan belum diisi. Nah salahnya sih, jadi dia pusing udah nyari pulpen. Jadi teman-teman harus siapin itu dulu. Jadi ketika hari H teman-teman nggak usah pusing lah mikirin tracknya kayak gimana. Enjoy aja, dinikmatin, karena itu event yang sangat jarang, dan jarak kapan lagi ketemu pesepeda yang seneng dengan endurance ride rame-rame seperti itu. Terus tadi dapat topi, dapat stiker, dapat, oh ya teman-teman, ada namanya triangle segitiga pengaman. Nih gambarnya seperti ini, kebetulan saya nggak bawa. Seperti ini. Nah ini teman-teman nanti kalau daftar pengambilan hari H-1 itu teman-teman dapat nanti gitu. Itu adalah penanda bahwa teman-teman adalah peserta, dan itu wajib dipasang. Terus ada lagi yang wajib, teman-teman harus pakai lampu depan dan lampu belakang. Lampu depan tuh lampu putih, dan lampu belakang yang kelap-kelip merah ya, itu wajib dipakai.
Sebenarnya syaratnya mudah sih teman-teman. Kemarin saya ikut 100 kilo tuh bayar tiketnya 450. Apakah worth it? Menurut saya sangat worth it sih teman-teman. Apalagi event ini event tahunan, jadi kayaknya bisa lah nabung lah, bisa ikut seperti ini gitu. Event seperti ini. Kalau teman-teman yang belum pernah cobain, biar nggak penasaran apa sih Audax itu, ikutin aja teman-teman, ikut aja. Itu seru kok. Apa yang bisa saya dapat dari acara tersebut? Dapat relasi baru, teman baru, terus saya menambah wawasan baru ya, pengalaman ya, experience itu nggak bisa dibeli, maksudnya harus mengalaminya langsung. Jadi di event Audax itu ada checkpoint. Nah checkpoint itu nanti ditahu ini ketika kita dikasih kayak kertas ketika di garis start. Nanti checkpointnya itu, setiap checkpoint kita nggak boleh kelupaan teman-teman. Jadi di checkpointnya itu ada 2 kemarin di 100 kilo tuh, jadi CP1 sama CP2. Nah setiap checkpoint itu kita scan barcode pakai HP teman-teman. Nah nanti nge-scan itu gunanya untuk kayak absen lah kalau di kantor gitu ya, atau di sekolah kayak kuliah gitu ya. Jadi absen bahwa kita mengikuti acara Audax itu. Jadi setiap CP itu nanti ada tempel di, kayak kemarin di Alfamart tuh ada beberapa stiker barcode di tembok-tembok gitu. Nanti teman-teman pakai HP di scan aja, nanti masuk ke kayak website, terus masuk ke Google Form, teman-teman ngisi nama, terus nomor urut pesertanya apa. Nah berarti kalau udah di submit, nah nanti teman-teman di situ menyatakan bahwa teman-teman sudah sampai di CP1 misalkan gitu. Nanti di CP2 checkpoint 2 teman-teman juga gitu, nanti scan lagi, isi Google Form, nanti absen di situ submit. Nah kalau teman-teman nggak pas checkpoint itu nggak submit itu nanti DNF teman-teman, dianggap tidak mengikuti event Audax itu. Jadi nanti ketika finish nanti dicek semuanya itu. Jadi hal itu sangat penting juga ya teman-teman ketika mengikuti event Audax ini. Jadi nggak ujuk-ujuk 100 kilo ngebut tapi nggak scan barcode. Teman saya kemarin ada yang kayak gitu. Akhirnya minta tolong saya yang masih di belakang untuk scan barcode. Tapi alhamdulillah dia bisa finish lebih cepat dari saya. Tapi ya itu karena dia nggak saking cepatnya fokus ke ngebut aja tapi nggak scan gitu. Salahnya di situ. Jadi itu jangan lupa juga teman-teman. Mungkin sekian sharing saya mengenai event Audax 100 kemarin. Kalau teman-teman yang punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang support. Kemarin saya bikin video ini karena saya melemparkan pertanyaan di kolom community, mempertanyakan apakah saya perlu men-sharingkan mengenai event Audax yang saya ikuti, dan ternyata responnya ada beberapa orang yang minta saya buatkan videonya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi. Semoga bermanfaat video ini yang sederhana ini. Kalau teman-teman masih bingung pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.